Halo teman-teman, selamat datang di video kita. Hari ini kita akan membahas 5 tragedi jembatan runtuh di dunia, salah satunya di Indonesia karena banjir. Bayangkan jembatan yang kita pikir kuat dan kokoh, tiba-tiba bisa runtuh begitu saja. Nah, di video ini kita akan membahas penyebab beberapa jembatan di dunia runtuh, mulai dari angin kencang sampai kesalahan manusia. Seram kan? Jembatan yang seharusnya menghubungkan tempat malah jadi tempat bencana. Ngeri banget kalau tiba-tiba jembatan yang kita lewati ambruk. Makanya, penting untuk belajar dari kejadian ini, agar kita lebih waspada dan kejadian serupa tidak terulang. Penasaran tragedi apa saja yang akan kita bahas? Siap-siap merinding ya? Yuk, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari tragedi jembatan runtuh yang terkenal, yaitu jembatan Tacoma Narrows di Amerika Serikat. Jembatan ini adalah salah satu jembatan gantung terpanjang pada masanya. Jembatan ini runtuh pada tahun 1940, hanya beberapa bulan setelah dibuka untuk umum. Bayangkan, jembatan yang baru saja dibangun dengan susah payah, tiba-tiba runtuh begitu saja. Coba bayangkan kepanikan orang-orang yang sedang lewat. Mereka pasti tidak menyangka bahwa jembatan yang mereka lalui akan runtuh. Jembatan Tacoma Narrows runtuh bukan karena konstruksinya lemah, tapi karena resonansi. Resonansi ini terjadi ketika angin kencang bertiup dengan frekuensi tertentu. Angin kencang di Selat Tacoma membuat gelombang yang beresonansi dengan frekuensi jembatan. Ini menyebabkan jembatan berayun-ayun dengan semakin kuat. Jembatannya berayun-ayun makin kencang, sampai akhirnya brak runtuh. Bayangkan betapa mengerikannya momen itu. Untungnya, tidak ada korban jiwa manusia dalam kejadian ini, kecuali seekor anjing yang terjebak di dalam mobil. Anjing itu menjadi satu-satunya korban dalam tragedi ini. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para insinyur di seluruh dunia. Mereka belajar untuk lebih memperhitungkan faktor alam, terutama angin, dalam desain jembatan. Jangan sampai jembatan yang dibangun dengan susah payah, runtuh hanya karena angin. Seram ya? Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan alam. Tapi tenang, kejadian ini membuat insinyur belajar dan membangun jembatan gantung yang lebih kuat. Mereka kini lebih berhati-hati dalam merancang jembatan agar lebih tahan terhadap angin kencang. Nah, sekarang tahu kan bahayanya angin kencang? Angin bisa menjadi musuh yang tak terlihat namun sangat berbahaya. Jadi kalau lagi nyetir di jembatan dan anginnya kencang, mending minggir dulu. Lebih baik aman daripada menyesal kan? Selanjutnya, tragedi jembatan runtuh yang mengerikan, Jembatan Silver di Amerika Serikat. Jembatan ini runtuh tahun 1967 dan menewaskan 46 orang. Bayangkan 46 nyawa melayang. Sedih sekali kan? Jembatan Silver runtuh karena kesalahan desain pada bagian penghubungnya. Gara-gara kesalahan kecil, jembatan yang kokoh jadi runtuh. Saat kejadian, jembatan sedang ramai. Tiba-tiba, boom, jembatan runtuh ke Sungai Ohio. Banyak mobil dan truk yang jatuh. Tim penyelamat berusaha mencari korban selamat, tapi banyak yang tidak tertolong. Tragedi ini jadi pukulan telak bagi Amerika Serikat. Pemerintah langsung investigasi dan memperketat standar keamanan jembatan. Kejadian ini jadi pengingat kita, betapa pentingnya ketelitian saat membangun. Jangan sampai karena kecerobohan kita, nyawa orang lain jadi taruhannya. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Bab 3, Jembatan Morandi, duka dari negeri pizza. Tragedi selanjutnya terjadi di Italia, di kota Genoa. Jembatan Morandi runtuh tahun 2016 dan menewaskan 43 orang. Kejadian ini menggemparkan dunia. Jembatan Morandi runtuh karena beberapa faktor, usia jembatan yang tua, kurang perawatan, dan dugaan korupsi. Bayangkan jembatan yang seharusnya jadi kebanggaan, malah jadi petaka. Saat kejadian, hujan deras mengguyur. Tiba-tiba, sebagian jembatan runtuh dan menimpa bangunan dan kendaraan di bawahnya. Debu beterbangan, suara gemuruh, dan kepanikan orang-orang sungguh mencekam. Tim penyelamat langsung mencari korban selamat. Proses evakuasi dramatis dan haru karena banyak korban terjebak. Tragedi ini pukulan berat bagi Italia. Pemerintah Italia berjanji investigasi dan menindak pihak yang bertanggung jawab. Kejadian ini jadi pelajaran berharga bagi negara lain tentang pentingnya perawatan infrastruktur dan pengawasan konstruksi. Bab 4, Jembatan Polcevera, luka lama yang terulang kembali. Masih di Italia, kita bahas runtuhnya Jembatan Polcevera. Tahun 2014, beberapa bulan setelah Jembatan Morandi.
Tragedi ini mengguncang negara dan mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan infrastruktur. Kejadian ini menambah duka Italia dan menimbulkan pertanyaan tentang keamanan infrastruktur. Banyak warga yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan banyak yang terluka parah. Jembatan Ponte Ferrara runtuh karena pemeliharaan yang buruk. Struktur jembatan yang sudah tua dan kurangnya perawatan menjadi penyebab utama runtuhnya. Padahal, jembatan ini jalur penting yang menghubungkan Genoa dengan wilayah lain. Setiap hari, ribuan kendaraan melintasi jembatan ini, menjadikannya salah satu jalur transportasi utama di wilayah tersebut. Bayangkan, jembatan sepenting itu kurang diperhatikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan rutin dan inspeksi yang menyeluruh. Saat kejadian, jembatan sedang diperbaiki. Namun, upaya perbaikan tersebut tidak cukup untuk mencegah bencana. Tiba-tiba, sebagian runtuh dan menimpa bangunan dan kendaraan di bawahnya. Kejadian ini terjadi begitu cepat, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Detik-detik runtuhnya terekam CCTV dan viral. Video tersebut menunjukkan betapa mengerikannya momen tersebut. Tragedi ini menewaskan 43 orang dan melukai ratusan lainnya. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka dalam sekejap mata. Tim penyelamat bekerja keras mengevakuasi korban. Mereka berjuang melawan waktu untuk menyelamatkan nyawa yang masih bisa diselamatkan. Kejadian ini menimbulkan trauma bagi masyarakat Italia, khususnya Genoa. Banyak yang masih merasakan dampak psikologis dari tragedi ini. Runtuhnya jembatan Ponte Ferrara jadi tamparan keras bagi pemerintah Italia. Mereka dikritik karena kurangnya perhatian terhadap infrastruktur. Mereka berjanji mengaudit seluruh infrastruktur untuk mencegah tragedi serupa. Langkah ini diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Kejadian ini mengingatkan kita tentang pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang baik. Jangan sampai mengabaikan tanda-tanda kerusakan. Kita harus belajar dari kejadian ini dan memastikan keselamatan menjadi prioritas utama. Bab 5, Jembatan Kutai Kartanegara, saat bencana alam dan kelalaian manusia berpadu. Tragedi selanjutnya di Indonesia, di Kalimantan Timur. Sebuah wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya, namun kali ini menjadi saksi bisu dari sebuah bencana besar. Jembatan Kutai Kartanegara, ikon kebanggaan masyarakat, runtuh tanggal 26 November 2011. Kejadian ini mengguncang Indonesia dan meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Jembatan Kutai Kartanegara runtuh karena dua faktor, banjir besar dan dugaan kelalaian pemeliharaan. Kombinasi ini menjadi bencana yang tak terelakkan. Bayangkan, jembatan yang jadi simbol kemajuan, runtuh karena kurang perhatian. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan. Saat kejadian, jembatan sedang ramai. Banyak kendaraan dan pejalan kaki yang melintas, menambah parahnya dampak runtuhnya jembatan. Hujan deras membuat arus Sungai Mahakam sangat deras. Tiba-tiba, jembatan runtuh. Kejadian ini terjadi begitu cepat, tanpa peringatan. Detik-detiknya terekam kamera dan viral. Video-video ini menyebar luas di media sosial, memperlihatkan betapa mengerikannya momen tersebut. Runtuhnya jembatan menewaskan 39 orang dan melukai puluhan lainnya. Korban jiwa dan luka-luka ini menambah duka yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Evakuasi berlangsung dramatis dan haru. Tim penyelamat bekerja tanpa lelah untuk mencari dan menyelamatkan korban yang terjebak di reruntuhan. Tim SAR, TNI, Polri, dan relawan mencari korban yang terjebak. Kerjasama ini menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang tinggi di tengah bencana. Tragedi ini pukulan berat bagi Indonesia. Seluruh negeri berduka dan merasakan kehilangan yang mendalam. Pemerintah berjanji investigasi dan menindak pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kejadian ini jadi pelajaran berharga tentang pentingnya pemeliharaan infrastruktur dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kita harus belajar dari tragedi ini untuk membangun masa depan yang lebih aman. Penutup, pelajaran berharga dari runtuhnya jembatan-jembatan dunia. Itulah 5 tragedi jembatan runtuh yang bikin kita merenung. Kita belajar bahwa membangun dan merawat infrastruktur itu sangat penting. Jangan sampai kita mengabaikan keselamatan demi keuntungan. Semoga video ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya keselamatan infrastruktur. Yuk, kita kawal pembangunan infrastruktur di Indonesia, agar kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.